Hai semua, oke di sini ada satu contoh kita mau tunjukkanlah macam mana membuat bekas hidroponik yang paling simple dan actually dia um, less cost ataupun dia sangat membantu kita untuk menggunakan barang-barang terpakai lah. Oke, um, oke. First, ya apa yang kita perlu adalah botol kosong. Botol kosong ni mau yang kecil, mau yang besar, terpulang kepada tuan puan. Okay, and then kita ada actually ini adalah minuman cup tu, dia sebagai alternatif kepada kita punya net pot di sinilah, sebab ini perlu dibelilah di Shopee kah di mana-mana ya. Okay, and then kita juga ada perlu span. Span ini terpulang kamu mau guna span kah, kamu mau guna sabut kelapa kah, mau guna kain buruk kah, mau guna apa-apalah, yang penting benda itu dia menyerap air lah. And then di sini saya ada guna satu benda ni, siapa kepada ibu-ibu di luar sana mesti kamu kenal benda ni kan. Actually ini adalah tisu basah. Dia bukan macam tisu yang biasa lah. Dia ni dia kuat, dia macam bukan macam tisu yang biasa. Ini kan dia punya tujuan ini dia actually ini tiada pun boleh juga, nanti saya bagi tunjuk lepas inilah. Dia macam sebagai sumbu untuk kasih sambung di kita punya span nantilah. So span ini kita akan potong ikut size bekas minuman ini. Apa yang kita perlu buat? First, ambil botol ini, lepas tu kita buatlah sebab ini nanti bekas ini dia akan jadi macam begini kan. Jadi buat dia punya sukatan dulu, sukatan mulut dia ni ataupun kepala dia ni, and then sudah lukis dia kan, and then kita gunting lah. Gunting macam mana saja cara puan-puan, gunting terus kah ataupun potong pakai pisau pun boleh, tapi kalau saya lagi suka cucuk pakai pisau dulu. Biar ada lubang sedikit di sini lah. Saya sarankan kalau kita buat sukatan ini ataupun lukis di sini ni kan, sebab dia sukatan untuk bekas ni kalau boleh jangan potong sampai betul-betul di garisan ini. Kalau boleh kasih lebih sikit supaya kita punya lubang ini dia lebih kecil daripada size kita punya net pot terbuang ataupun daripada bahan terbuang ya. Kita gunting. Gunting dia pakai pisau, actually lagi senang lah. Gunting pun senang juga, berterpulang kepada kesesuaian puan-puan lah. Gunting dia. Tinggal sini ya. Kalau tengok ni dia ngam-ngam, actually bukan juga ngam lah, tapi dia fit lah, cantik. Sebab kalau kita potong botol ini betul-betul di garisan yang kita lukis tadi itu, nanti dia silap sikit, kalau silap potong kita punya net pot ni pandai jatuh nanti dia terus jatuh di bawah tuh. Dan apa yang kita perlu buat? Ini selesai. Nanti lepas ini kita akan balut dia nantilah. Tapi sebelum itu, untuk si bekas ini pula. Untuk yang ini actually kan kamu boleh buat dulu garis-garis mana kamu mau gunting nanti. Tapi kalau saya suka terus gunting sebenarnya. Boleh lukis-lukis kah, ataupun yang penting di sini ada lubang, di sini ada lubang, di sini ada lubang lah, supaya akar itu senang keluar. Kalau net pot yang sebenar dia punya rupa macam ini, nampak rapat-rapat. Tapi actually kan kalau saya biasa potong juga di mungkin mana beberapa bahagian itulah, supaya
kalau macam tumbuhan ataupun anak benih tu dia sudah ada akar kan, senang kita masuk keluar sikit bah. Tapi kalau guna anak benih, kalau letak saja kita punya media tu, dan letak kita punya benih tu, dia pandai-pandai lah dia cari mana dia mau keluar lah akar tu ya. Oke, untuk yang ini tadi ada contoh saya lukiskan, tapi saya tidak mau buat macam itulah. Saya mau buat yang paling simpel punya kerja, sebab kita mau yang paling cepat kan. Gunting saja dia begini, gunting, gunting lagi. Oke, dia sudah ada 2 lubang, nampakkah? Oke, and then gunting lagi. Yang penting jangan terlalu besar lah, kalau terlalu besar nanti selap sikit tergunting semua, tapak dia susah pula. Oke, yang di dalam ini, yang di tapak dia nih, hati-hati pegang pisau lah, apa-apa jenis pisau kamu beli guna. Saya suka kasih lubang dia sikit, kasih cok dulu lah, sebab nanti lepas ini saya mau guna gunting dah, sedang saya mau kasihkan. Oke, cok begini dulu ya. Oke, sebab nanti kita mau guna span besar sedikit lubang itu pun tidak apa. Kita punya media adalah span. Oke, kasih lubang lah dia. Mau kasih cantik kah, boleh ku guna shoulder kah, boleh, ataupun kalau tidak ada shoulder tuh boleh saja paku apa benda besi itu kita panaskan dan kita boleh cucuk dia lah. Oke. Oke, boleh mau kasih besar lagi pun boleh. Oke. Kalau tuan-puan mau lagi di tepi ini, mau buat di tepi, oke, mau kasih lubang di tepi itu pun boleh, tidak masalah. Nah, senang saja kan? Oke. Actually kan ini kita perlu buat try and error juga lah, bergantung kepada macam mana skill kita untuk bercocok tanam. Oke. Dan apa yang seterusnya adalah kita ambil sponge ini, kita potong dia ikut size. Kalau beli ikut size dia ikut size bekas kita ini, tapi jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar lah. Kalau terlampau kecil kan nanti ada ruang terdedah di sini. Kalau kita kasih masuk dia di dalam bekas dia tuh kan, nanti ada tempat si nyamuk masuk nanti, jadi bertelur nyamuk lah kita punya bekas. Oke. Kalau mau betul-betul nampak perfect kita punya media nih, lukislah tuan-puan, lukislah di sini. Ini jadi nampak. Oke, lukis dia. Oke. Yang di bawah tuh saya tidak mau lukis, sebab kita boleh, jadi kita boleh adjust lah. Oke, kita boleh kasih potong-potong dia, sama ada kita mau potong guna pisau ataupun guna gunting pun boleh. Oke. Oke, guntingnya, potong. Oke, nah nampak tidak cantik lah bentuk dia, tapi kita boleh kasih trim dia lagi. Oke, trim dia lagi, trim. Oke, coba kita kasih tes dulu dia mau sudah kabin. Oke, dia macam ada sempit sedikit. Oke, saya sarankan kita trim lagi sedikit supaya dia tidak terlampau longgar lah, dia ngamuk lah. Oke. Oke, sudah jadikan. Oke, kita masukkan di dalam bekas ini. Ngam sudah ada nih. Jadi lubang yang kita buat tadi itu, perasan kalau lubang ini kan dia sampai begini mbak lubang dia. Jangan kalau beli jangan lebih daripada level sponge-nya ataupun kita punya media lah. Kalau macam ini dia kira oke lah, fit yang pun rapat-rapat tidak boleh masuk lah. Oke, untuk sponge ini actually kan boleh saja ambil sponge ini, and then kamu potong dia, gunting lah supaya nampak di tengah tuh kan, and then kalau ada biji benih tuh kamu letak terus biji benih itu di sini. Contohlah biji benih
sorry saya tidak biji benih. Oke, contoh ini kamu punya biji benih kan, anggaplah dia kangkung ke apa-apalah, tomato kah, kalau kamu mau semai dari benih boleh. Oke, ambil nih and then letak di, kalau boleh jangan terlampau bawah, di tengah-tengah ataupun atas sedikit lah. Oke, tidak nampak belakang. Oke, begini kita letak di, jangan terlampau ke bawah. Oke, jadi dia nampak beginilah. Oke, dan apa yang kita perlu buat, kita basahkan dulu sponge ini supaya dia menyerap air. Dia serap air. Bila dia sudah basah tuh kita masukkan di sini. Dan kita sudah masuk begini kan. Oke, ambil botol yang kita sudah potong tadi tuh. Oke, air yang ini tadi itu kan air kosong lah, air biasa. Kenapa kita tidak basahkan dengan air baja? Sebab kalau dia sudah serap sedikit air baja di dalam, di atas nih, nanti itu lumut cepat tumbuh. Sebab bila baja dengan cahaya bertemu, dia akan tumbuhlah alga ataupun lumut lah. Oke, ini dia akan jadi macam dia lah. Oke, and then untuk kita mau tahu sampai arah mana kita meletak baja itu, nah letaklah di sini. Kalau boleh jangan sampai dia terlampau rendah lah. Oke, kita letak ngam-ngam di, apakah ngam-ngam lebih sedikit daripada paras yang paling bawah cupnya, mungkin letak di sini. Kalau terlampau basah pun tidak boleh juga tuh, sebab kalau terlampau banyak air kena di span itu, kadang-kadang benih itu pandai jadi busuk bah. Oke, tapi saya lebih suka, kalau saya lah kan, saya lagi suka kalau ada kita punya tisu basah tuh, kita buat dia macam tali-tali ataupun dia punya tambahan media lah, gunting begini, gunting macam mana pun boleh lah sebenarnya. Oke, dan ambil kita punya net pot DIY ini. Oke, saya paling suka guna nih sebab kan actually kalau kita punya air itu dia kurang pun tiada masalah, sebab dia boleh dapat air itu dari bawah, dia akan serap. Oke, salah satu sifat ataupun ciri-ciri tisu basah ini, dia senang menyerap air tahu. Sebab itulah senang kita gunakan untuk baby kah ataupun untuk kegunaan kita sendiri pun boleh jadi. Apa yang kita perlu buat? Oke, ini kamu punya benih, ini benih kamu tadi kan. Oke, kasih kepit dia dulu, kasih kepit dia begini. Oke, kenapa saya suka kan kasih keluar sedikit dia punya hujung nih, supaya saya boleh tahu dia air itu sampai di atas atau tidak. Sebab kalau dia sudah masuk begini nanti saya akan pegang nih, oh basah, jadi means dia dapat air ataupun dapat baja lah. Oke, tapi jangan kasih terlampau banyak yang keluar lah. Oke, and then kita buka sedikit span tadi. Oke, benih tuh kita kasih masuk di tengah-tengah sponge ini. Oke, lepas tu kasih masuk sedikit di sini, kasih tarik dia. Oke, and then kita kasih masuk dalam bekas dia tadi itu. Nah, jadi kalau lah air kamu terkurang sini kah, tertumpah kah sedikit, dia still boleh dapat air yang dibawa tuh. Oke, and then untuk mengelakkan daripada lumut tumbuh di dalam bajak kita tuh, sebab kalau lumut tumbuh di bajak tuh kan dia makan sudah nutrien dalam bajak tuh, jadi kita punya tumbuhan, ataupun kita punya sayuran tidak sudah nutrien, habis sudah dimakan oleh si lumut. Oke, ini ada, saya tunjukkan satu untuk mengelakkan daripada cahaya masuk terus ke dalam bajak kita, dalam bekas kita tuh. Bolehlah tuan puan spray kita punya botol ini, ataupun paling simple lah spray kan mau beli juga. Oke, ini span ini kalau kamu tidak mau yang dibeli tuh, ambillah apa pakaian buruk kah. Actually kan boleh juga letak tanah sedikit di sini, ataupun sabut kelapa kah, apa-apalah sebagai media. Dalam presentation tadi tuh ada contoh-contoh media yang kita boleh gunakan lah. Oke, ini actually kamu perasan kan, ini ada lagi tampal-tampal putih itu kan. Ini adalah pembalut barang yang dibeli secara online. Sekarang ini kebanyakan orang beli online kan, jadi
Kira-kira lah dia, kalau dia hitam kah, kelabu kah, actually kita boleh guna tuh sebab dia memang tidak tembus cahaya. Okey, ini memang saya tidak boleh ya. Ini barang terpakai ni. Okey, jadi tuan-puan bolehlah balut dia. Okey, saya cantik sikit ya. Boleh balut. Okey, balut. Okey, jadi tada, bolehlah. Boleh sudah kan? And then okey, kita masukkan kita punya bekas net pot yang ada benih tu. Jadi kan tidak tembus cahaya sudah. Okey, dan satu lagi actually yang ini kita sarankan kalau kamu mau tambah air boleh, tapi pastikan okey. Ini nanti boleh gam lah. Okey, pastikan kalau tuan-puan mau tambah-tambah air tu actually kalau macam untuk emergency boleh tambah air kosong dulu kalau kita kekurangan bajak masak tu. Tapi kalau mau tambah air kan boleh tambah air itu jangan lebih daripada paras yang paling bawah. Inilah yang boleh nampak kan, paras paling bawah tu. Air itu biar sampai di sini sajalah paras air. Nampakkah? Paras air ataupun air bajak lah di sini. Okey. Satu lagi untuk mengelakkan daripada terlebih kita punya air, mana lah tahu ada anak kita rajin ditambah-tambah air kan. Okey. Tuan-puan bolehlah buat tanda di sini, and then kita boleh kasih ambil apa-apa benda tajam lah, pisau kah, gunting kah, kita kasih lubang di sini. Jangan terlampau besar ya, kalau terlampau besar pula nanti nyamuk masuklah di sana. Apa fungsi dia adalah untuk mengelakkan daripada terlebih banyak air kita letak di sana. Nanti kalau terlebih kamu tuangkan, air tu boleh keluar dari sinilah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.